Halo Sobat Legend, balik lagi di channel Lepas Jenuh dengan gua di sini Sandi Pratama. Hari ini kita bakal unboxing dan juga review GoPro Hero 8 Black. Nah, jadi ini dia paketnya si GoPro Hero 8 Black ini. Kayak biasa kita akan mulai dari kita buka paketan dari sellernya. Entah kenapa ini seller selalu aja plastik hitam terus dengan ditambah isolasi bening, kalau enggak isolasi kuning. Ini kebetulan isolasi kuning, tumben banget sih gue nemuin isolasi kuning dari semua unboxing yang gue lakuin. Jadi ini gue buka dulu nih isolasi hitam plastik hitamnya. Nah ternyata pas udah gue buka nih masih ada kardus. Nah ini gue masih bingung nih, kardus emang dari GoPro nya atau emang kardus tambahan dari si sellernya. Soalnya lumayan rapi juga nih kardusnya, kayak bukan kardus bentukan gitu. Jadi gue buka dulu nih. Nah setelah gue buka ternyata ini tuh emang bukan dari GoPro nya, ini tetap packingan dari sellernya. Dan menurut gue bagus juga nih. Cuman entah kenapa si sellernya ini nggak ngepadetin si GoPro ini, jadi rada kalau kita goyangin tuh keletak kelutuk. Kalian tahu kan kalau cuman kisi 70% nya dari 100% kotak box itu, jadi kalau digoyang-goyangin tuh bunyi kelutuk itu sebenarnya agak bikin gua parno juga sih, kan namanya kebentur-bentur pasti ngeri ya nggak. Jadi ini udah langsung gua buka aja karena gua takut juga sih ada kerusakan, namanya juga kalau nggak dibikin rapat pasti kan dia saat pengiriman dia geledak-geluduk. Nah ternyata pas udah gua buka lagi si sellernya masih dobelin di dalamnya nih pakai bubble wrap. Nah ini gue gunting dulu bubble wrap sekalian gue lihat kondisinya bagus apa enggak. Soalnya tetap aja gue tetap parno kalau si kardus itu enggak dalam posisi 100% penuh. Jadi langsung gue buka aja. Gue pengen lihat banget nih, gue udah agak buru-buru karena gue ngeri sininya rusak. Kalian tahu sendiri ini kamera men, kalau kebentur-bentur pasti ada resiko kenapa-napanya. Jadi gue gunting dan ternyata ini rapat banget. Gue suka nih yang kalau rapat-rapat gini karena kita susah bukanya, otomatis si seller ngepaknya dengan benar. Nah ini dia. Nah untung nih syukurnya ternyata GoPro itu dibelapisin sama kaca atau akrilik. Nah jadinya walaupun kebentur-bentur, yang kebentur kacanya dulu. Ini gue bersyukur banget di sini. Jadi ini nggak kenapa-napa sih dalam bentuk si kotak GoPro-nya. Tapi kita harus buka lebih dalam dulu juga, jadi kita tahu ada masalah nggak nih sama GoPro-nya. Ini dia bagian-bagian samping sampai bagian belakang, ini bagian depannya lagi. Terus kita langsung buka saja GoPro-nya. Biasa gunting kesayanganku sini. Nah, kita buka. Cuman gue senang juga sih nih, dia banyak banget plastiknya. Gue buka dulu pakai saya karena kalau pakai gunting takut ngerusakin si GoPro-nya, dan gue kira itu plastiknya penting juga buat asuransi atau apa. Nah, itu yang jatuh tuh nih bukunya nih. Nah, ini gue deketin nih. Buku Hero 8 Black, depan hitam, belakang putih. Mungkin ini semacam pemberitahuan cara makainya. Nah ini langsung kardusnya. Itu atasnya kaca atau akrilik, gua nggak tahu tapi kayaknya akrilik gitu. Gue senang banget karena itu benar-benar nahan dari GoPro-nya untuk kebentur. Terus lanjutannya gue bakal buka si kardusnya ini. Entah kalian nyebutnya kardus atau kotak, sama aja sih. Tapi lebih enak sebut kotak kayaknya ya. Ini gue coba buka, gue kira awalnya itu dari akriliknya nih. Ternyata di bawahnya ada segelnya nih. Nah itu yang warna biru ini segel ya. Jadi harus gue tarik dulu untuk ngebuka segel ini. Nah berarti kan kita tahu nih segelnya masih kekunci, berarti ini adalah barang baru. Oh ya, GoPro Hero 8 Black ini yang bandel ya. Jadi nanti gue dapat beberapa bonus, nggak cuma kamera aja. Nanti gue sebutin juga bonus-bonusnya apa aja. Jadi langsung gue keluarin aja. Tarik, agak keras entah kenapa. Jadi ini emang posisinya harus ditarik, dikeluarin dari situ sih. Tarik, nah ya kelepas. Nah si kamera GoPro-nya tuh disangkutin di atas gitu. Kayak pakai apa ya namanya? Emang ada sangkutannya dia gitu loh. Dan ini menurut gue bagus, jadi nggak bakal gerak kemana-mana. Nah terus lanjutannya gue bakal buka isinya. Tapi gue tunjukin dulu nih sisi-sisinya. Nah, gue nggak langsung cabut kameranya, gue mau lihat isinya yang dalam si kardus putih ini dulu. Nah ini gue agak keras, gue suka nih kalau keras-keras gini, berarti emang bungkusnya bagus. Dan ini kan official dari GoPro-nya yang bungkus, jadi mereka tahu lah gimana cara ngebungkus paket yang baik dan benar. Agak keras tapi gue paksa dikit kebuka. Nah
Terus gue buka lagi nih bagian putihnya. Nah, di dalamnya ini adalah bonus-bonus dari set bundle-nya. Sini bakal gue kasih lihat. Tapi setahu gue di set bundle ini isinya banyak dan kalau beli bundle ini cukup lebih murah. Nah, ini yang pertama gue ambil. Nah, ini tuh kayak untuk tempelan di kepala. Jadi kalau lu mau nempel di kepala, ini alatnya. Nanti gue perjelas waktu gue tunjukin alatnya pas di bagian akhir. Nah, terus lanjutannya di sini ntar gue lagi ngatur cahayanya itu. Nah, ini ada baterainya kecil, nggak gitu besar. Kalau gue lihat baterainya sih kayak baterai HP Nokia. Mungkin di sini ada yang tahu baterai Nokia yang dulu tuh bentuknya mirip banget menurut gue. Nah, ini ada yang buat ditempel di helm, strapnya. Nah, jadi kita tempel di helm. Nah, buat jalan-jalan kita tinggal pasang di situ. Jadi ini nyangkut di helm. Selanjutnya bakal ada baterai lagi. Nah, ini dia baterai lagi. Syukurnya baterainya 2. Karena gue denger GoPro ini cepet banget habisnya baterainya. Jadi di bundle ini kita dikasih 2 baterai dan cukup bagus menurut gue. Nih, nggak ada bedanya ya baterai 1 yang tadi kita cabut sama baterai yang baru ini. Percis, nggak ada bedanya sama sekali. Nah, selanjutnya ini ada ini USB cable. Type-C dan USB-nya 2.0 karena warna putih itu lihat sendiri. Jadi nggak masalah mau pakai USB 2.0 atau 3.0 untuk si GoPro ini. Nah, terus selanjutnya ada SD card dan juga micro SD-nya untuk ditaruh ke laptop atau ke komputer. Jadi sama GoPro-nya udah disiapin, kalian nggak usah beli-beli lagi. Dan si SD card-nya itu cuma 32 GB. Nah, selanjutnya di sini ada holder. Nah, holder langsung official dari GoPro-nya. Gue suka banget bentuknya, simple dan enak kayaknya untuk dipegang. Nah, sekarang gue coba lepas kameranya. Nah, di sini nih gue agak kesulitan juga sih buat lepas kameranya. Karena emang dasarnya this is my first time loh megang GoPro dan gue nggak gitu tahu apa-apa tentang GoPro. Jadi waktu gue lihat pemberitahuannya di bawah tuh di situ disuruh ketekan terus dorong. Nah, ternyata yang digambarnya itu kebalik. Kita harus ngelihat GoPro-nya dari depan. Nah, ini jadinya gue kesulitan di sini karena gue ngelihat langsung di situ fungsinya cuma ditekan terus tarik. Nah, tapi setelah gue perhatiin dari situnya ternyata harusnya dalam madep ke belakang. Menurut gue ini agak ambigu juga karena kita pasti ngelepasnya dari depan gitu kan, dari ngelihat si pemberitahuannya. Nah, akhirnya gue dorong dan akhirnya kebuka. Walaupun kesulitan duluan sebelumnya. Nah, ini dia kameranya, bagian kirinya, bagian belakangnya itu screen protectornya ya, bukan ada gambar. Nah, masih sangat rapih. Bau fresh aja kecium sih. Gue yang pengen nyium baunya enak banget. Tau lah kalian bau-bau plastik-plastik yang seger-seger gitu. Nah, jadi ini bakal gue susunin apa aja dapat. Ini kamera, ini SD cardnya, ini yang buat di helm. Tahu kan tempelannya di helm. Nah, ini untuk yang di kepala kalian pakai kayak helm gitu. Nah, ini buku panduannya Hero 8. Nah, ini pegangannya, holder bahasa Inggrisnya. Ini gue diriin biar enak karena kalau dijatuhin kayak kesannya aneh. Nah, ini ada baterai 1 dan ini ada baterai keduanya. Jadi kita bisa ngerekam cas dua-duanya dan siap pakai. Dan ini ada USB Type-C-nya untuk ngecharge dan juga untuk dimasukin ke laptop. Nah, jadi ini dia yang kalian dapetin kalau kalian beli GoPro Hero Bundle. Nah, ini gue kasihin kotaknya biar kelihatan estetik. Cukup banyak kan dapatnya dibandingkan kalian beli itu doang. Mantap betul. Nah, selanjutnya ini gue bakal kasih lihat preview-preview gimana kamera ini ngerekam dan juga gimana foto-foto yang bakal ditampilin sama dia. Nah, di sini adalah preview-previewnya dari video dan beberapa foto yang gue ambil sendiri. Untuk videonya di sini gue jadiin 2, ada saat gue pakai pulang kantor. Jadi video ini dimulai dari gue pulang kantor sampai ke kontrakan. Dan untuk video keduanya ini gue pakai untuk unboxing secara horizontal. Jadi kalian biar tahu gimana sih kalau misalnya dipakai buat unboxing dan gimana dipakai buat jalan. Nah, sedangkan untuk fotonya sendiri di sini bakal gue bagi 4 foto. Foto yang pertama tuh kayak foto jalanan, bagian-bagian luar saat cahaya terang. Dan untuk foto ketiga dan keempat itu untuk dalam ruangan. Jadi 1,2 itu untuk foto dalam luar ruangan
foto ketiga dan 4 tuh untuk foto dalam ruangan. Jadi kalian tahu gimana foto dalam ruangan dengan cahaya yang terang dan juga cahaya yang minim. Dan kebetulan modelnya gue sendiri, karena gue nggak ada model lain, cuman gue sendiri di sini. Daripada pusing mikirin modelnya, mending kita foto sendiri. Dan maafin ya kalau jelek, karena emang dasar lelaki ya, apa adanya banget gitu. Dan di sini gue udah mandi kok, jadi gak usah berpikiran gue belum mandi. Jadi kalian langsung lihat aja reviewnya biar kalian juga bisa nilai apakah emang bagus atau enggak. Cuman sih dari berdasarkan orang-orang ngomong sih, ngelihat video dari GoPro Hero 8 ini berasa kita ngelihat FPS dari dalam game. Beberapa teman gue sih komennya kayak ngelihat kayak RDR2 gitu dalam mode FPS. Menurut gue sih emang iya, jadi terasa saat kita jalan guncangan yang keras-keras pun gak terasa dan juga lembut banget. Padahal kan kalau gua di motor untuk perjalanan pulang ini ada beberapa jalan kayak ada tunjakan, jublakan atau polisi tidur lah ya bahasa ininya. Tapi hentakannya tuh gak terasa alias smooth. Bahkan saat gua gerakin kepala atau gua pengen ngefokus ke sesuatu tuh tetap bagus. Gue senang banget itu. Jadinya kan kita nggak harus capek-capek ngedit lagi karena hasil raw dari si GoPro ini aja udah bener-bener cakep. Gue suka banget dalam gue ngerekam 10 menit perjalanan gue dari kantor pulang ini tanpa ada jeleknya, errornya, bahkan kayak suara angin atau suara itu tuh kayak terminimalisir. Jadi bener-bener bagus. Nah untuk si fotonya sendiri menurut gue nih pribadi ini tuh udah bagus untuk kamera yang difokusin untuk jalan-jalan. Itu udah sangat bagus. Kalian bisa lihat di sini nih di foto 1 sama 2 gimana dengan cahaya dari luar di foto, warnanya kontrasnya pas, terus juga terasa fresh banget fotonya. Nah sedangkan untuk di indoor ini gue rada 50-50 sih. Kalau misalnya dibantu sama penerangan kadang kelihatan rada pecah sih, tapi kalau agak gelap malah dia nggak ada pecahnya sama sekali. Kayaknya kalau misalnya dia dikasih penerangan yang terang banget untuk sebuah foto nih, dia bakal agak pecah gitu karena kayak si sinarnya ini ngebikin pixelnya rusak atau gimana. Mungkin kalian bisa lihat sendiri aja sih di sini. Jadi gue tunjukin juga foto-fotonya jadi biar kalian bisa nilai sendiri juga. Karena menurut gue pas bagian terangnya gue ngerasa di bagian-bagian tertentu tuh kayak rada pecah dikit gitu. Tapi untuk foto bagian di luar ruangan sih bagus, dan gue entah kenapa lebih seneng foto di dalam ruangan tanpa cahaya daripada yang ada cahaya. Gue ngerasa aneh aja sih ngeliat foto yang dalam cahaya, tapi penilaian di kalian juga lah kan. Prefer orang untuk foto juga setara. Jadi kalian lihat dari video dan si preview foto ini gimana menurut kalian. Nah, mungkin segini aja untuk unboxing dan juga preview untuk GoPro Hero 8 ini. Nah, untuk kalian yang mau bertanya-tanya atau kalian ada yang kurang puas, kalian bisa langsung tanya di komentar ya. Dan jangan lupa untuk like dan juga subscribe. Sampai jumpa ke video selanjutnya. Salam lepas jenuh dan bye-bye.